Halo guys, ketemu sama Mr. Faisal lagi. Kalau tadi kalian belajar tentang bahasa Indonesia, sekarang kita akan belajar IPA di tema 9. Di tema 9, IPA kita membahas tentang benda dan penyusunnya. Kalau kemarin kita membahas tentang wujud benda dan perubahannya, ada benda berwujud gas, ada benda berwujud cair, dan ada benda berwujud padat serta perubahannya kayak menyublim, mencair, membeku, dan lain-lain itu. Sekarang kita membahas tentang benda dan penyusunnya. Jadi kalau kalian lihat di sekitar kalian, semua benda mempunyai zat penyusunnya masing-masing. Contoh yang sering kita dengar yaitu air. Air zat penyusunnya adalah hidrogen dan oksigen. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke. Nah, ini benda. Berdasarkan zat penyusunnya, benda atau zat atau materi, ya biasanya disebut materi, matter kalau bahasa Inggris, dibedakan menjadi dua, ya. Ada zat tunggal atau benda tunggal dan zat campuran. Nah, benda tunggal ini atau zat tunggal ini tersusun dari satu jenis zat saja, ya. Contohnya. Yang pertama contoh nih, ada emas murni. Jadi penyusun emas murni ya emas aja. Tapi ada yang emas nggak murni, ada campurannya. Makanya di emas itu ada emas 24 karat. Kalau emas 24 karat itu artinya emasnya murni. Oke, selanjutnya yaitu perak murni. Ya, sama kayak emas, dia punya zat penyusunnya. Kalau perak murni zat tunggal karena penyusunnya cuma perak saja. Gula kan nggak ada campurannya ya, jadi nggak ada gula yang rasanya pahit, artinya ada campurannya. Kalau gula yang murni rasanya pasti manis. Air, kayu, kapas, kapur, garam, dan masih banyak lagi. Hampir semua zat yang kita temukan bisa jadi zat tunggal ya. Intinya zat yang tidak tercampur dengan benda lainnya. Bagaimana kalau zat campuran, Mister? Nah, zat campuran ini sebaliknya. Jadi zat campuran adalah benda atau zat yang tersusun atas dua zat atau lebih. Contohnya es teh manis. Nah, es teh manis ini kan campuran antara gula dan air dan teh ya. Kalau gula air saja namanya air manis. Dan kedua ada kopi. Nah, kopi ini gula campur kopi dan air. Kalau gula sama kopi aja nggak bisa diminum. Dan air ya, airnya air hangat atau air panas. Kalau air dingin kalian bakal mencret nanti ya, perutnya sakit. Yang ketiga ada roti. Nah, roti ini campuran antara tepung, gula, dan telur dan lain-lain, ada bahan yang lainnya penyusun roti. Perunggu ini logam. Jadi perunggu ini kalau kalian pernah dengar, juara 1 dapat emas, juara 2 dapat perak, juara 3 dapat perunggu. Nah, perunggu ini campuran antara tembaga, timah, fosfor, dan zat yang lain kayak silikon, benda-benda yang dapat tercampur dengan tembaga. Lalu kursi itu juga zat campuran. Jadi kalau kalian lihat kursi kalian di sekolah ya, kursi kalian itu ada campuran antara kayu, ada pakunya, ada besinya untuk kakinya itu, ya kan? Nah, hampir seluruh benda yang kita lihat itu adalah benda campuran atau zat campuran. Oke, sampai sini paham? Kalau nggak paham nanti coba kalian ajukan pertanyaan ke Mr. Faisal, tulis saja di kolom komentar, oke? Lanjut. Nah, zat campuran itu sendiri. Jadi, dalam zat campuran itu ada yang namanya pencampuran. Jadi, zat campuran itu kan dicampur tuh, ya kan? Kalau kalian bikin kopi pasti mencampurnya antara kopi, gula, sama airnya kan diaduk. Nah, pencampuran pada suatu zat dibedakan menjadi dua lagi, ya. Yang pertama ada campuran sempurna atau homogen, yaitu campuran yang tidak menimbulkan endapan. Ingat, campuran sempurna atau nama lainnya adalah homogen, campuran homogen. Tidak menimbulkan endapan. Jadi kalau kalian ngaduk air, contoh nih, air hangat dengan gula, kalian aduk ya sampai gulanya hilang, ya, nggak ada bentuk gulanya, itu namanya campuran homogen. Nah, di campuran homogen meskipun gulanya hilang, tapi sifat gula itu masih ada, yaitu manis ya. Sifat gula kan manis.
Jadi kalau kalian minum campuran air dengan gula, tetap rasanya akan manis. Kalau airnya kebanyakan ya rasanya sedikit hambar. Ya, jadi sifat air juga masih ada. Jadi kalau meskipun kalian ngaduk gula sama air, airnya bentuknya tetap cair ya, nggak jadi padat. Oke, yang selanjutnya yaitu ada campuran tidak sempurna, kebalikannya. Jadi campuran tidak sempurna nama lainnya adalah campuran heterogen. Campuran heterogen ini ciri-cirinya menimbulkan endapan dan tidak tercampur seluruhnya atau terpisah ya. Jadi kalau kalian lihat campuran tapi dia nggak nyampur sepenuhnya, itu namanya campuran heterogen. Contohnya air dengan pasir. Kalau kalian masukkan air di dalam gelas, kasih pasir, kamu aduk ya. Beberapa dari pasir memang tercampur, jadi warnanya keruh ya. Tapi ada beberapa pasir yang masih mengendap di bawah. Ya kalau kalian lihat, coba kalian aduk, di bawahnya tetap ada endapan. Nah, endapan itu dinamakan campurannya yaitu campuran tidak sempurna ya. Ingat, tidak sempurna, meskipun dia mencampur tapi masih mengendap, itu namanya tidak sempurna. Sampai sini sudah paham? Nah, biasanya campuran tidak sempurna ini akan lama-kelamaan terpisah seiring berjalannya waktu. Biasanya airnya akan jernih, tapi seiring berjalannya waktu. Makanya kalau kalian lihat air di sungai yang jernih, itu di bawahnya kan ada pasir tuh ya. Nah, kan pasirnya nggak nyampur. Itu karena adanya waktu yang sangat lama sehingga pasirnya tidak tercampur lagi, meskipun airnya bergerak. Oke, lanjut. Sekarang kalian akan melakukan percobaan di rumah ya. Percobaannya nanti ditulis di exercise dan dikumpulkan saat masuk. Nah, di dalam percobaan ini yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, sediakan 2 gelas ya, gelas kecil atau gelas besar, bebas, tapi yang sama ya gelasnya. Terus yang kedua, isi gelas yang pertama dengan air dan minyak goreng. Yang pertama kasih air dan minyak goreng. Dikasih aja dulu, air dulu ya, habis itu minyak goreng. Yang ketiga, isi gelas kedua dengan air ditambah kecap, minta kecap ke mama. Kemudian aduk selama 1 menit. Gelas pertama 1 menit, gelas kedua juga 1 menit. Amatilah dan identifikasilah manakah yang termasuk campuran sempurna dan campuran yang tidak sempurna. Jadi mana yang campuran sempurna, gelas pertama atau gelas kedua, dan mana yang campuran tidak sempurna, gelas pertama atau gelas kedua. Didiamkan dulu kedua campuran tersebut sampai 1 hari penuh atau 24 jam, baru kalian bisa mengamati mana yang tidak sempurna dan mana yang sempurna. Ingat, yang tidak sempurna akan menimbulkan endapan. Kalau yang sempurna akan tercampur rata dan tidak menimbulkan endapan ya. Dikerjakan di rumah, dikumpulkan saat masuk ya, sebagai bukti kalau kalian ada tugas portofolio. Oke, setelah percobaan sudah paham, kita akan bahas selanjutnya. Oke, next yaitu kita akan membahas zat tunggal. Kalau kita tadi membahas zat campuran, sekarang kita membahas zat tunggal. Kalau zat campuran adalah zat yang terdiri atas dua atau lebih zat penyusun. Misal es teh, berarti ada air sama teh sama gula. Kita membahas zat tunggalnya. Nah, zat tunggal terdiri atas 1 zat penyusun saja. Contoh, air. Air hanya disusun oleh 1 benda. Apa bendanya? Yaitu ya air. Ya, penyusun bendanya cuma air. Contoh lagi, kayu. Kayu ya disusun oleh ya kayu aja. Gula disusun oleh ya gula, ya karena 1 aja. Namun, zat tunggal ini masih bisa dipisahkan lagi menjadi zat yang lebih kecil, yaitu namanya zat kimia. Ya, disusun oleh zat kimia yang disebut dengan ada 2, ya, disebut dengan unsur kimia dan senyawa kimia. Apa bedanya unsur kimia dan senyawa kimia? Let's check it out. Zat kimia. Yang pertama yaitu kita bahas senyawa. Jadi senyawa kimia adalah zat yang dapat diuraikan menjadi 2 zat atau lebih melalui reaksi kimia. Mungkin kalian akan sedikit bingung dengan pengertian ini, jadi kita akan lebih bahas lebih dalam agar kalian memahami. Yang kedua yaitu unsur kimia adalah
zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi meskipun melalui reaksi kimia. Ingat perbedaannya. Senyawa kimia adalah zat yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih. Kalau unsur kimia tidak dapat diuraikan lagi. Ingat-ingat perbedaannya ya. Oke, di atas kita lihat ada air gula. Air gula ini termasuk campuran heterogen atau homogen? Ayo diingat-ingat. Ya, campuran homogen. Nah, zat gula ini terdiri atas dua benda tunggal atau zat tunggal, yaitu yang pertama adalah air dan gula. Ya, ada dua. Jadi air kalau ditambah gula jadinya air gula. Nah, air gula ini adalah zat tunggal. Air ini adalah zat tunggal, sementara gula juga zat tunggal. Air sendiri dapat diuraikan lagi, ya. Bentuk kimia atau rumus kimia dari air yaitu H2O. Sementara gula yaitu C6, H12 dan O6. Sehingga dapat diuraikan menjadi unsur kimia. Kalau air adalah unsur kimia perpaduan antara hidrogen dan oksigen, ya kan? Ada H, ada O. Jadi hanya ada dua, ya. Ada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Sementara kalau unsur dari gula atau C6H12O6 yaitu percampuran antara karbon, hidrogen dan oksigen. Kebalik ya ini ya, nggak apa-apa, nanti dibenarkan. Jadi ada 6 atom karbon atau C6 dan 12 atom hidrogen atau H12 dan 6 atom oksigen atau O6. Jadi ini adalah unsurnya, ya. Jadi ini adalah unsur. Kita ulang lagi. Kalau ini adalah zat campuran, ya, ini adalah senyawa. Senyawa ini zat tunggal, ya. Kalau ini adalah unsurnya. Jadi itu ya perbedaannya ya. Kalau zat campuran senyawa, ini senyawa, yang atas ini zat tunggal, yang bawah adalah unsur ya. Oke, kalau kalian ingin melihat unsur kimia dapat dilihat di tabel periodik. Kalau kalian bisa download atau screenshot ini. Jadi kalau ini kurang jelas, kalian bisa download di internet ya. Tabel periodiknya. Untuk tugas selanjutnya nanti akan bikin tabel periodik, tapi minggu depan ya. Diingat-ingat minggu depan ada tugas membuat tabel periodik. Nah, di tabel periodik ini terdiri atas elemen-elemen yang sudah ada di bumi ya. Kalau di luar angkasa masih belum ada di sini. Jadi semua elemen yang ada di bumi sudah ada di sini. Unsur yang ada di bumi sudah ada di sini, sudah dituliskan. Jadi sudah nggak ada elemen baru yang ada di bumi karena sudah diketahui semua elemennya yang ada di sini. Kalau kalian ingin melihat nama kimia dari suatu rumus kimia, misal O, nama kimia dari O apa ya? Kita lihat O di mana? Oh ini O adalah nama kimianya oksigen. Kalau Zn ini namanya zinc, ya, atau seng. H berarti ini hidrogen. Ya, kalian bisa lihat di sini. Jadi kalau ingin mengetahui lebih banyak tentang nama kimia dari suatu unsur, bisa download tabel periodik di Google, banyak sekali ya. Cari yang ada namanya, yang lengkap. Biasanya di Google itu ada yang nggak lengkap. Oke, sampai sini. Terima kasih, semoga paham. Kalau tidak paham silakan diulangi lagi karena sangat penting nanti habis ini PAS. Oke. Di rumah aja tetap sehat, tetap olahraga teratur, makan yang banyak agar terhindar dari penyakit. Bye. Ciao.